Episode dimulai saat Tapasya hamil. Ia mengaku anak yang dikandungnya adalah anak Fir. Namun Ica tidak percaya dengan kebohongan Tapasya itu. Ica akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kebohongan Tapasya. Ica saat itu tahu dari dokter bahwa kondisi kesehatan Fir tidak memungkinkan untuk membuat hamil seorang wanita. Dengan dasar itulah, Ica meminta Tapasya untuk berbicara kebenaran kepada semua orang. Anak siapa yang sedang ia kandung sebenarnya? Jika Tapasya tidak mau bicara, maka besok ia akan bicara di depan semua orang. Tapasya tidak memperdulikan permintaan Ica. Ia menganggap Ica hanya iri kepadanya. Ica saat itu sangat jengkel kepada Tapasya karena tidak mau jujur tentang bayi yang dikandungnya. Ica pun akhirnya menampar Tapasya. Saat itu Fir kaget dengan kelakuan Ica. Ia berpikir, kenapa Ica bisa melakukan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya? Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tapasya sehingga membuat Ica marah seperti itu? Momen ini dimanfaatkan Tapasya untuk memfitnah Ica. Tapasya memberitahu Fir bahwa ia hanya mengatakan kepada Ica jika anaknya nanti lahir, maka ia meminta Ica menjadi perawat bagi anaknya. Ica tidak menyukai hal itu, makanya Ica menamparku. Demikian kata Tapasya. Tapasya lalu menegaskan bahwa Fir harus mengambil sikap terhadap Ica. Adegan dilanjutkan saat Tapasya memikirkan tamparan Ica. Ia pun menangis ke Nani dan mengakui bahwa penilaian Nani tentang Ica ada benarnya. Nani akhirnya menemani Tapasya cek ke rumah sakit. Saat mengambil catatan pemeriksaan Tapasya, ia bertemu dengan Ratori yang bertanya tentang tanggal kelahiran bayi dari Tapasya. Nani langsung mengingatkan Ratori agar menjauhi Tapasya, atau ia akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ratori cuek dan tidak merespon Nani. Sekarang Ratori menjadi sadar dari mana sebenarnya Tapasya mendapatkan sifat kasar dalam dirinya. Ratori pun akhirnya menelepon Tapasya. Ia meminta Tapasya agar mengatakan kepada Nani tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Saat itu Nani masuk ke kamar Tapasya sambil mengomel tentang Ratori. Tapasya meminta Nani untuk mengacuhkan Ratori dan tidak mencampuri urusannya. Saat itu Ratori tetap memberikan perhatian kepada Tapasya yang kehamilannya sudah semakin membesar. Ratori sadar bahwa anak yang dikandung Tapasya adalah anaknya. Namun Tapasya tidak mau jujur kepada keluarganya. Adegan dilanjutkan saat ketegangan Ica dan Tapasya semakin meruncing. Saat itu Ica meminta Tapasya untuk segera berbicara jujur. Namun Tapasya tetap dengan sikap keras kepalanya, karena ia merasa bisa mendapatkan perhatian Fir dengan semakin dekatnya hari kelahiran anak yang dikandungnya. Fir saat itu terbawa perasaan akan menjadi seorang ayah. Dan ia menganggap Ica cemburu terhadap kondisi Tapasya yang akan segera menjadi ibu. Mengetahui itu Ica menjadi sedih. Fir sebenarnya tidak berniat menyakiti perasaan Ica, tetapi ia juga tidak mau kehilangan anak yang dikandung oleh Tapasya. Fir lalu meyakinkan Tapasya akan tetap tinggal di rumah keluarga Bundela. Fir tidak berani meminta Tapasya untuk pergi. Itu adalah janji Fir. Tetapi Fir juga meminta kepastian dari Tapasya apakah mereka bisa hanya berteman saja. Ratori justru membulatkan tekad pada dirinya bahwa ia akan memperbaiki segalanya. Ia akan memberitahu kebenaran anak yang dikandung oleh Tapasya. Setelah Fir keluar dari ruangan Tapasya, Ratori pun lalu masuk. Tapasya terkejut dengan kemunculan Ratori. Ratori sangat bahagia dengan kehamilan Tapasya. Namun sebaliknya, Tapasya khawatir Ratori akan membocorkan kehamilan itu kepada semua orang, terutama kepada Fir. Adegan berlanjut saat Nani menuduh Ica dan Damini mempunyai pikiran picik kelas rendahan. Ica tentu saja tidak terima ibunya dituduh seperti itu, karena ibunya sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Ica menegaskan kepada semua orang bahwa apapun yang dikatakan oleh Tapasya adalah setengah benar dan sebagian besarnya adalah salah. Karena Tapasya tidaklah mengandung anaknya Fir. Keluarga tentu saja tidak mempercayai ucapan yang disampaikan oleh Ica, termasuk Fir. Fir sangat marah kepada Ica. Fir menganggap Ica membuat tuduhan palsu. Mengetahui sikap Fir seperti itu, Ica menjadi sedih. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menjauh. Ica hanya bisa berbagi kesedihan dengan ibunya. Damini memahami rasa sakit yang dirasakan oleh putrinya itu. Ia pun memutuskan bahwa mereka sebaiknya pergi meninggalkan kota ini selamanya. Mereka harus memulai kehidupan yang baru. Nani tentu saja senang dengan kepergian Ica dan Damini. Ia pun mengunjungi Divya dan mulai meracuni pikiran Divya. Tapasya dan anaknya akan dapat memulai hidup baru yang bahagia bersama Fir. Divya tentu saja senang mendengar kemungkinan itu. Tetapi ia juga akan takut untuk memberitahu suaminya. Nani lalu meyakinkan bahwa mereka bisa membuat alasan kapan perlu berbohong kepada Thakur.
Saat Nani meyakinkan Divya, Jogi datang dan menguping pembicaraan dua wanita itu. Ia sangat marah kepada ide Nani yang akan menerima Tapasya tetapi menyingkirkan Ica lagi dari rumah itu. Singkat cerita, di rumah Bundela sudah waktunya pemeriksaan bayi yang dilahirkan oleh Tapasya. Tapasya menawarkan Fir apa akan ikut dengannya. Fir lalu menegaskan kepada Tapasya bahwa ia sangat menyadari tanggung jawabnya dan takkan pernah lari. Ia pun siap menemani Tapasya memeriksakan bayi yang dikira anaknya itu. Adegan berlanjut saat dokter melakukan pemeriksaan kepada si bayi. Kemudian memberitahukan hasil bahwa semuanya normal. Namun dokter itu membuat informasi yang sangat penting bagi Fir. Secara tidak langsung dokter itu memberitahu Fir bahwa kau akan merawat bayi yang bukan milikmu. Mendengar penjelasan dokter, Fir kemudian meminta Tapasya untuk menunggunya di mobil. Ia akan bicara dulu dengan dokter. Setelah Tapasya keluar, Fir meminta penjelasan dokter tentang apa maksud membesarkan bayi yang bukan milik Fir. Dokter pun menjelaskan kepada Fir fakta yang ia telah temukan. Golongan darah Tapasya adalah O+, sementara si bayi mempunyai golongan darah AB+. Ini membuktikan bahwa ada ketidakcocokan dengan golongan darah yang dimiliki oleh Fir. Ini juga membuktikan bahwa si bayi bukanlah milik Fir. Fir tentu saja sangat terkejut. Ia lalu ingat ucapan Ica terhadap Tapasya yang sebelumnya tidak dipercayainya. Fir benar-benar hancur mengetahui kenyataan bahwa ia telah dibohongi Tapasya lagi. Tapasya meminta Fir cepat datang karena ia sudah tidak sabar menunggu di mobil. Fir lalu menjawab dengan sangat marah dan menyuruh Tapasya untuk pulang saja dan meninggalkannya sendirian. Tapasya terkejut dengan sikap kasar Fir itu. Tapasya kemudian meminta sopir untuk mengantarnya pulang. Fir lalu naik taksi. Ia berniat akan membawa Ica kembali. Fir akhirnya menyesal tidak mempercayai ucapan Ica tentang anak yang dikandung Tapasya. Sampai di rumah Thakur, Fir memberitahu Divya bahwa ia ingin bertemu dengan Ica. Divya memberitahu kalau Ica tidak ada di rumah. Fir kemudian meminta bertemu dengan Damini. Divya pun memberitahu bahwa Damini juga tidak ada, keduanya sudah pergi. Fir pun segera meninggalkan rumah Thakur dan berusaha menemukan Ica dan ibunya. Fir sadar bahwa ada beberapa masalah dalam hidupnya. Ia sangat keliru, tetapi sekarang ia menyadari kesalahannya. Sekarang ia datang dan akan membawa Ica kembali ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah Damini, ia tidak menemukan Ica dan Damini. Ia hanya bertemu dengan Anjum Masi. Fir bertanya kepada orang itu. Anjum Masi lalu menjawab, Damini dan Ica tidak di sini. Kalaupun aku tahu kemana mereka pergi, aku tetap tidak akan menceritakan apa-apa kepadamu. Karena orang-orang kaya sepertimu tidak peduli tentang perasaan orang lain. Orang-orang miskin seperti kamilah yang harus menghadapi semuanya. Kami menderita karena semua penghinaan yang berulang lagi dan lagi. Fir jadi kehilangan kata-kata mendengarnya. Ia pun akhirnya pergi dengan perasaan sedih. Fir lalu duduk di bangku tak jauh dari rumah yang dijaga oleh Anjum Masi. Lalu tiba-tiba ada anak kecil menghampiri Fir. Anak itu lalu bertanya kepada Fir, apa yang terjadi dengan Anda yang terlihat sangat sedih? Fir pun memberitahu bahwa ia datang untuk menemui Ica tetapi ia tidak ada. Anak tersebut kemudian memberitahu bahwa ia melihat Ica pergi dengan ibunya dan menunjukkan arah kepada Fir. Fir mengucapkan terima kasih kepada anak itu. Lalu ia bergegas mengejar Ica. Saat itu Damini sudah duduk di dalam kendaraan. Ica terus mengarahkan pandangannya ke belakang kendaraan. Ica berharap Fir menyusulnya saat itu. Melihat gelagat Ica seperti itu, Damini kemudian mengingatkan. Sekarang Ica harus menjaga setiap harapannya kepada Fir. Karena hubungan dengan Fir dan keluarganya akan selalu menyiksa hidup mereka. Saat itu Fir sedang memeriksa kendaraan satu persatu. Sebelum ia mencapai kendaraan terakhir yang berisi Damini dan Ica, kendaraan itu sudah jalan meninggalkan Fir. Akhirnya Fir pulang dengan kecewa. Ia tidak berhasil menemukan Ica. Saat Fir sampai di rumah, Tapasya sedang menidurkan bayinya. Saat itu Fir memasuki kamar Tapasya dalam pakaian basah. Tapasya memarahi Fir supaya ganti pakaian dulu. Fir tidak memperdulikan pakaian basahnya. Ia lalu bertanya kepada Tapasya apakah ia mencintainya. Tentu saja Tapasya menjawab dengan bersemangat bahwa ia sangat mencintai Fir. Fir tiba-tiba tertawa sinis mendengar jawaban Tapasya. Aku tahu kau akan mengatakan itu, namun aku sudah tahu semuanya. Aku tahu semua sifat culasmu. Bahkan kau pun bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keinginanmu. Ketahuilah bahwa anak ini bukan anakku, tetapi anak orang lain. Aku sudah tahu semua kebohongan terbesarmu. Kau tega membohongiku demi niat busukmu. Kau bahkan membohongi semua keluargaku dan keluargamu sendiri. Mendengar itu Tapasya sangat terkejut. Fir menjadi sangat marah dan meminta Tapasya untuk mengatakan kebenaran dari mulutnya langsung. Akhirnya Tapasya tidak bisa berkelit lagi. Tapasya pun mengatakan bahwa Fir bukanlah ayah dari bayi ini. Tetapi Raghavendra Pratap Pratore adalah ayah dari bayi ini. Mendengar itu Fir semakin sedih. Ia terbayang jelas ucapan Ica sebelumnya.
Ia menyesal karena selama ini tidak memperdulikan kebenaran yang ingin disampaikan oleh Ica. Akhirnya Fir pun hanya bisa menangis. Air mata penyesalan itu pun mengalir deras di kedua pipi Fir. Seperti sebuah peribahasa, nasi telah menjadi bubur, yaitu keadaan yang telah terlanjur terjadi dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Hidup Fir kini hancur ditinggal oleh